Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti terkesima dengan permainan Welbert Jardim. Bahkan Bima Sakti berencana untuk membawa Welbert Jardim ke Jerman mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U17 Indonesia. Welbert Jardim sudah bergabung bersama timnas U17 Indonesia di Bali. Hanya saja pemain asal Sao Paulo U17 itu tidak bermain saat timnas U17 Indonesia bertanding melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Welbert Jardim baru diturunkan pada saat timnas U17 Indonesia melawan Persis Solo U18 beberapa waktu lalu. Pemain asal Indonesia yang kini berkarir di Brasil itu menempati posisi di bek sayap kanan Garuda Asia. Sejak usia 5 tahun, Welbert Jardim dibawa orang tuanya ke Brasil. Di sana ia masuk ke dalam sekolah sepak bola Brasil dan akhirnya bergabung ke Sao Paulo U17. Pengalamannya itu membuat Welbert Jardim mempunyai kualitas. Bima Sakti pun senang dengan melihat gaya bermain Welbert Jardim. Atas permainannya itu, Welbert Jardim akan dibawa ke Jerman. Timnas U17 Indonesia akan menggelar TC di Jerman pada September sampai Oktober 2023. TC itu digelar sebagai persiapan tampil di Piala Dunia U17. Klub kasta tertinggi Brasil, Sao Paulo, menyampaikan bahwa mereka sudah melepas Welbert Halim Jardim ke timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Welbert masuk dalam daftar pemain diaspora yang dipanggil untuk menjalani TC jelang Piala Dunia U17 2023. Pemain kelahiran Banjarmasin ini saat ini bermain untuk Sao Paulo U17. Dia juga sudah bergabung bersama skuad Garuda Asia saat TC di Bali dan Solo. Dalam rilis resmi, Sao Paulo mengabarkan bahwa dua pemain mudanya mendapatkan panggilan timnas, yakni Welbert yang merapat ke TC timnas U17 Indonesia dan Lisander menuju timnas Bolivia yang merupakan jebolan Sao Paulo U15. Masih dari sumber yang sama, Welbert diperkirakan akan segera kembali ke Brasil, tepatnya pada sekitar tanggal 20 Agustus nanti. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia akan kembali ke Jakarta pada tanggal 14 dan mereka akan menjalani TC lanjutan. Sementara itu, pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti sempat menjelaskan agenda lanjutan bagi anak asuhnya. Pada tanggal 15, pemain hasil seleksi di beberapa daerah akan dikumpulkan. Mereka akan menjalani seleksi tingkat nasional yang akan digelar hingga tanggal 17 di Jakarta. Skuad timnas U17 Indonesia masih butuh perbaikan setelah 3 hari menjalani pemusatan latihan di kota Surakarta. Timnas U17 Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di kota Solo sejak Selasa 8 Agustus 2023 di Stadion Sriwedari. Skuad asuhan Bima Sakti diproyeksikan tampil di Piala Dunia U17 pada November hingga Desember 2023. Timnas U17 Indonesia sejauh ini sudah menjalani 2 laga uji coba. Pada 2 laga uji coba tersebut, Timnas U17 Indonesia kalah 2 kali dari Football Club Barcelona dan Kashima Antlers. Bima Sakti selaku pelatih kepala sudah merinci kelemahan utama dari permainan Timnas U17 Indonesia selama 2 laga uji coba. Garuda Muda masih belum mampu keluar dari taktik pressing tinggi yang diterapkan oleh lawan. Karena itu, materi untuk keluar dari tekanan lawan jadi menu utama selama menjalani pemusatan latihan di Solo. Dirinya rutin melakukan evaluasi setiap usai sesi latihan setiap hari. Materi latihan pun disiapkan staf pelatih Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti bisa meminta masukan dari Frank Wormuth selaku konsultan pelatih Timnas U17 Indonesia saat ini. Pengalamannya sebagai juru taktik di sejumlah klub ternama Eropa bisa jadi referensi yang pas bagi Bima Sakti untuk belajar. Bima Sakti mengaku senang dengan ilmu yang diberikan oleh pelatih asal Jerman tersebut. Selain itu, Frank Wormuth dianggap memiliki etos kerja tinggi dalam tim sehingga evaluasi atas kekurangan sesi latihan bisa dilakukan secara rutin.
Bima Sakti mengaku sudah memiliki kerangka tim untuk skuad Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia menelan 2 kekalahan dalam laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Menurut Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, masih banyak yang harus dibenahi di Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia melanjutkan pemusatan latihan di Bali pada Agustus 2023. Di Bali, Timnas U17 Indonesia melakukan 2 laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. 2 pertandingan itu digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Hasilnya, tim asuhan Bima Sakti itu menelan kekalahan dari Barcelona Juvenil A dan dari Kashima Antlers. Usai menelan 2 kekalahan, Amali sudah mendapatkan laporan dari tim pelatih Timnas U17 Indonesia. Menurut Amali, Timnas U17 Indonesia harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum nantinya tampil di Piala Dunia U17. Usai dari Bali, Timnas U17 Indonesia akan kembali lagi ke Jakarta. Garuda Asia akan melakukan laga uji coba melawan Timnas U17 Korea Selatan di Jakarta. Pertandingan melawan Timnas U17 Korea Selatan diharapkan sudah mulai mengerucut nama-nama pemain Timnas U17 Indonesia. Sebab rencananya pada September sampai Oktober 2023, Timnas U17 Indonesia akan TC di Jerman. Mantan Menpora RI itu melanjutkan proses pencarian pemain untuk Timnas U17 Indonesia terus dilakukan. Skuad saat ini akan ditambah dengan 42 pemain yang lolos seleksi dari 12 kota. Dari sana akan diseleksi lagi sehingga mempunyai 30 pemain untuk ke Jerman. Nantinya hanya 23 pemain yang akan terpilih untuk membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 akan digelar pada November sampai Desember 2023.